Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Evian Kristina. Saya mahasiswa Universitas Satyagama, program studi manajemen ekonomi. Di sini saya akan memaparkan materi dari jurnal yang sudah saya rangkum yang berjudul Peranan Kawasan Industri dalam Mengatasi Gejala Deindustrialisasi yang ditulis oleh Winardi, Heru Kustanto, dan Hermanto. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Salim Bugis selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan pendahuluannya terlebih dahulu. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini sering disebut sedang mengalami gejala deindustrialisasi. Bahkan sudah terjadi. Hal ini ditandai dengan penurunan kinerja sektor industri pengolahan dalam 5 tahun terakhir, baik dari indikator kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto atau PDB, pertumbuhan sektor industri, maupun dari indikator share tenaga kerja dan sektor industri pengolahan terhadap total tenaga kerja. Di sini ada grafik. Grafiknya itu dari kontribusi sektor industri nasional terhadap PDB pada tahun 2011 itu sebesar 21,76%, terus mengalami penurunan menjadi 20,51% di tahun 2016. Demikian pula di pertumbuhan sektor industri tahun 2011 sempat tumbuh sebesar 6,2%, namun terus menurun menjadi 4,29% di tahun 2016. Kondisi yang sama pada share jumlah tenaga kerja sektor industri yang terus berkurang dari 13,54% di tahun 2011 menjadi 13,12% di 2016. Berdasarkan kinerja sektor industri nasional tersebut dan dihubungkan dengan konsep deindustrialisasi yang dipahami saat ini, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami proses deindustrialisasi. Menurut Troughton dan Wells di tahun 1987 membedakan deindustrialisasi menjadi dua, yaitu deindustrialisasi positif dan negatif. Deindustrialisasi positif itu merupakan terjadi secara alami sebagai konsekuensi kemapanan perekonomian suatu negara atau wilayah, sedangkan deindustrialisasi negatif merupakan indikasi kinerja perekonomian yang mengalami perlambatan bahkan memperburuk yang berakibat pada penurunan tingkat produktivitas sektor industri pengolahan, atau dengan kata deindustrialisasi negatif adalah deindustrialisasi yang terjadi pada waktunya. Maksudnya belum terjadi pada waktunya. Di sini ada kawasan industri. Istilah kawasan industri pertama kali diperkenalkan di Inggris di abad ke-19, yang definisi paling awal dikemukakan oleh William di tahun 1960. Kawasan industri merupakan sebidang lahan yang dibagi dan dikembangkan berdasarkan perencanaan yang komprehensif untuk penggunaan sekelompok perusahaan industri. Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu, dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi daerah di mana kawasan industri berlokasi. Dan di sini ada menurut Kumar di tahun 2008, tujuan pembangunan kawasan industri itu yang pertama ada mendorong pengembangan industri dan kewirausahaan, yang kedua ada mendorong pertumbuhan industri skala kecil, yang ketiga ada mewujudkan pembangunan yang terdesentralisasi ke seluruh wilayah, dan yang keempat ada mendorong tumbuhnya industri pendukung industri besar baik sektor swasta maupun publik, dan yang kelima menarik investasi
Yang keenamnya menciptakan lapangan kerja, dan yang terakhir memanfaatkan sumber bahan baku, sumber daya tenaga kerja terampil, dan kedekatan dengan pasar. Selanjutnya ada deindustrialisasi. Di sini ada menurut Roughton dan Ramaswamy di tahun 1997 mengemukakan bahwa deindustrialisasi didefinisikan sebagai turunnya proporsi tenaga kerja sektor industri dari keseluruhan tenaga kerja dalam sebuah perekonomian. Dan menurut Iversen dan Cusack tahun 2000, salah satu sumber penyebab deindustrialisasi di negara-negara maju adalah adanya proses memindahkan fasilitas produksi ke negara-negara maju dengan biaya upaya yang lebih rendah, atau relokasi industri ke negara-negara berkembang, sehingga pada gilirannya akan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja sektor industri di negara maju. Selanjutnya, peranan kawasan industri terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa kawasan industri di Provinsi Jawa Barat mempunyai peranan yang cukup besar dalam mendorong peningkatan output perekonomian wilayah serta mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini pada dasarnya memperkuat kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, serta kebijakan pembangunan kawasan industri di Provinsi Jawa Barat melalui peningkatan investasi akan memberikan efek berganda pada penciptaan nilai tambah faktor produksi, serta berdampak pada peningkatan output dan penyerapan tenaga kerja. Kemudian, jika pola penerapan kebijakan pembangunan kawasan industri di Provinsi Jawa Barat tersebut juga diterapkan di daerah lain, maka secara simultan akan dapat mengatasi proses deindustrialisasi di Indonesia, sekaligus mendorong percepatan proses industrialisasi dan reindustrialisasi. Dan kesimpulannya adalah kebijakan pembangunan kawasan industri berupa stimulus ekonomi melalui peningkatan investasi berdampak pada peningkatan output dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan kawasan industri akan memberikan keuntungan yang lebih besar, bahkan perusahaan industri dan perekonomian pada suatu wilayah. Kondisi ini secara tidak langsung akan berdampak pada percepatan proses industrialisasi sekaligus mengatasi gejala deindustrialisasi. Berdasarkan hal tersebut, gejala ini di Indonesia pada prinsipnya masih bisa diatasi dengan catatan komitmen pemerintah dalam mendorong dan menarik investasi melalui penyediaan lokasi industri berupa pembangunan kawasan industri baru perlu lebih ditingkatkan lagi, khususnya itu dalam hal investasi langsung pemerintah dalam pembangunan kawasan industri baru. Mengingat investasi yang dibutuhkan dalam membangun kawasan industri tersebut sangat besar dan merupakan investasi jangka panjang. Sejak tahun 1989 sampai sekarang ini, peran pemerintah dalam pembangunan kawasan industri lebih banyak sebagai katalis dibanding sebagai fasilitator, sehingga perkembangan realisasi pembangunan kawasan industri sangat lambat. Hal ini terlihat dari banyaknya izin prinsip, persetujuan prinsip kawasan industri yang diterbitkan pemerintah pada saat itu sekitar 200 izin prinsip pada tahun 1990-an. Namun yang terrealisasi pembangunan kawasan industri hanya sekitar 74 kawasan. Sebagian beralokasi di Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai katalis tidak cukup untuk menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai katalis tidak cukup untuk mengatasi deindustrialisasi. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan peran pemerintah dalam pembangunan kawasan industri. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang sudah saya rangkum. Terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jika ada yang bertanya, boleh chat di kolom komentar. Dan buat semuanya, terima kasih.